Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nah, sebenarnya untuk bab ini sudah mulai kita bahas dari video pembelajaran selanjutnya ataupun pekan lalu. Nah, tapi kita lanjutkan kembali pada video pembelajaran kali ini. Nah, pembahasan untuk bab ini itu ada 4 subbab ya. Yang pertama itu perkembangan gerakan non-blok dan perkembangan ASEAN. Nah, di video pembelajaran sebelumnya ini sudah kita bahas tuntas. Nah, dilanjutkan pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan dan juga masalah Palestina. Tetapi khusus untuk di video pembelajaran kali ini kita khusus membahas kerjasama negara-negara kawasan utara dan juga selatan. Oke. Nah, baik, kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Nah, jadi apakah ada yang pernah mendengar tentang kerjasama kawasan utara dan selatan sebelumnya? Kira-kira udah ada belum nih? Tetapi kawasan utara dan kawasan selatan ini maksudnya bukan kerjasama ASEAN ya. ASEAN itu kan itu termasuk salah satunya Indonesia dan beberapa negara lainnya. Itu kalau masalah ASEAN sudah kita bahas di sebelumnya. Sekarang ini tentang kawasan utara dan selatan. Nah, jadi istilah kawasan utara dan selatan ini lebih memiliki makna ekonomis bukan geografis. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu dalam kedua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara. Seperti kawasan utara, ini ada negara-negara yang masuk ke dalam kawasan itu seperti negara-negara maju yang secara geografis terletak di Eropa Barat, di bagian Eropa Barat. Nah, negara apa saja? Yang pertama, itu ada Amerika, kemudian Kanada, dan beberapa negara-negara di Eropa Barat. Nah, sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara berkembang yang secara geografis terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi, ketika nanti dikatakan kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan, itu bukan karena letak wilayahnya itu di utara dan selatan, bukan. Tetapi lebih kepada makna ekonomisnya daripada geografis. Kalau kita berbicara tentang geografis, maka kita akan membahas tentang letak, ya kan? Letaknya di utara dan selatan seperti itu. Tapi ini tidak. Kita melihat bagaimana dari makna ekonomisnya. Artinya, negara-negara di kawasan utara tadi itu adalah negara-negara yang sudah maju. Nah, sudah maju dalam artian apa? Ya di dalam bidang ekonominya. Sedangkan untuk wilayah selatannya yaitu masih negara-negara berkembang. Contohnya ya Indonesia. Karena tadi dikatakan ada wilayah negara-negara yang ada di Asia, kemudian Afrika dan Amerika Latin. Nah, kalau kita Indonesia di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, sampai sini dapat dipahami ya arti daripada kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Baik, kita lanjut. Nah, negara-negara kawasan utara ini tergabung dalam Group of Seven atau G7. Ada negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya yaitu Jepang. Nah, coba deh kita lihat, kita analisis dari ketujuh negara ini. Kenapa kemudian mereka termasuk ke dalam negara-negara kawasan utara? Tadi kalau sudah kita bahas pengertiannya, kalau kawasan utara itu adalah negara-negara yang, ya benar, yang negara yang maju. Nah, kita lihat saja bagaimana Amerika Serikat. Wow, maju sekali gitu ya kan. Bahkan the power dalam Perang Dingin itu dikatakan sebagai apa ya? Negara power, ya kan? Yang memang dia memiliki kekuasaan. Bahkan dia bisa
mempengaruhi negara-negara lain. Ya. Lalu kemudian Inggris, ada Kanada, Prancis, Italia, Jerman, apalagi Jepang. Itu adalah negara-negara yang memang maju dalam hal dalam bidang ekonomisnya, seperti itu. Nah, kalau kawasan selatan, negara-negaranya tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77 atau 77 ya kan. Nah, yaitu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Kita lihat saja perbedaan daripada selisih jumlah antara negara kawasan utara dengan kawasan selatan. Kawasan utara itu hanya ada 7 negara, sedangkan kawasan selatan itu 77, 10 kali lipat ya kan? Enggak deh, 11 kali lipat jumlahnya. Jadi dari sini bisa kita definisikan ataupun bisa kita simpulkan bahwasanya negara berkembang itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada negara-negara yang memang sudah maju. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Bagaimana sih atau apa perbedaan antara negara-negara yang berada di kawasan selatan dengan negara-negara yang berada di kawasan utara? Yang pertama, di wilayah selatan itu negaranya agraris. Contohnya saja Indonesia, termasuk ke dalam negara agraris. Artinya dia memiliki sumber daya alam yang baik, yang banyak, yang melimpah. Sedangkan di negara-negara kawasan utara itu negaranya negara industri, sudah industri ya kan, sudah menggunakan mesin semuanya lah, industri baik besar maupun kecil maupun sedang seperti itu. Lalu kemudian negara berkembang, di selatan itu negara termasuk ke dalam negara berkembang, utara negara maju. Di selatan teknologi berkembang ya, namanya negaranya masih berkembang, teknologinya juga masih berkembang ya kan. Nah, di utara itu, di kawasan utara sudah maju teknologinya. Lalu yang keempat, melimpah bahan baku. Di utara membutuhkan bahan baku, ya jelas. Negara agraris ya kan, kaya akan sumber daya alam, kaya akan bahan baku. Nah, ya bahan bakunya melimpah, sehingga banyak bahan baku yang kemudian diekspor ke negara-negara kawasan utara, kan negara-negara yang memang sudah maju, yang penuh dengan industri, sehingga bahan baku tadi diekspor ke negara maju, di negara maju kemudian diolah oleh industrinya masing-masing, kemudian menjadi sebuah produk yang dikembalikan ke negara asalnya tadi, pastinya dengan harga yang berpuluh-puluh kali lipat lebih mahal daripada harga bahan bakunya tadi. Contohnya saja realitanya seperti yang terjadi di Indonesia. Kita ekspor karet misalnya kan, untuk dijadikan ban dan lain sebagainya. Kita ekspor apalagi, bahan baku banyak ya kan. Nah, terus kemudian diproduksi oleh negara maju, dijadikan ban, kemudian dijadikan mobil seperti itu. Lalu dijual lagi ke negara kita yang tadi mengekspor bahan baku, misalkan datang mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, itu masih contoh sebagian kecil. Lalu yang kelima, pendapatan per kapita rendah. Kalau di utara itu pendapatan per kapitanya sudah tinggi, karena memang sudah negara maju. Lalu selanjutnya angka pertumbuhan penduduk itu tinggi di selatan, sedangkan di utara itu angka pertumbuhan penduduknya rendah. Lalu angka pengangguran tinggi di kawasan selatan, dan di utara itu angka penganggurannya rendah, jelas. Karena memang di wilayah selatan negaranya masih negara berkembang, belum banyak kemudian sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan. Nah, ditambah lagi dengan penduduk yang jumlahnya tadi tinggi. Ya, sehingga lapangan pekerjaan pun semakin sempit. Seperti itu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada negara-negara yang berada di kawasan utara dan juga di kawasan selatan. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, kerjasama kawasan utara dan selatan itu adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang ya. Hubungan kerjasamanya diawali sejak diadakannya pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya. Kapan pertemuan tersebut digelar? Pertemuannya itu digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Prancis. Inilah awal mula daripada kerjasama antara kawasan utara dengan kawasan selatan. Pertemuan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di kota yang sama. Di mana tadi? Di kota Paris, Prancis. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara-selatan.
Nah, kita lihat apa saja sih tujuan daripada kerjasama ini. Nah, yang pertama, menghormati hubungan antara negara-negara industri. Negara-negara industri ini tadi kan adalah negara-negara yang berada di kawasan utara dengan negara-negara berkembang di kawasan selatan. Lalu yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian perekonomian dunia. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Nah, itu adalah tujuan utama daripada kerjasama antara kawasan utara dan juga kawasan selatan ini. Kemudian, pada tahun 1979, jumlah negara berkembang semakin banyak, mencapai 150 negara pada tahun itu. Kalau pertama tadi kita lihat hanya 77 ya kan, sehingga dikenal dengan G77. Nah, melihat hal itu, PBB kemudian membentuk United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Jadi, organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antar negara-negara di dunia agar menguntungkan semua pihak. Nah, jadi memang positifnya kerjasama ini adalah untuk membantu negara-negara berkembang. Itu dalam hal perekonomiannya, gitu ya kan? Nah, kita lanjut. Pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981 terjadi pertemuan nih antara kawasan utara, negara-negara yang ada di kawasan utara dengan negara-negara yang ada di kawasan timur. Astagfirullah, maaf, salah, maksudnya di kawasan selatan ya. Nah, negara yang hadir sebanyak 22 dari 5 benua. Nah, tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri dari kedua kawasan tersebut. Pertemuan itu kemudian membahas hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, faktanya hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Lagi-lagi ya kan? Di awal memang ditujukan untuk menguntungkan kedua belah pihak, artinya kawasan utara dan kawasan selatan. Ya, di mana kawasan selatan itu membutuhkan yang namanya hasil-hasil produksi, misal nih hasil-hasil produksi hasil-hasil produk daripada produksi di kawasan utara. Nah, ya kawasan utara juga membutuhkan tempat-tempat untuk kemudian mendistribusikan produk-produk yang mereka buat di negaranya. Itu salah satu saja ya kan bentuk kerjasamanya. Nah, namun faktanya ternyata yang lebih diuntungkan itu ya pihak utara. Karena memang mereka negara maju, mereka yang mendominasi, mereka yang mempunyai kekuatan lebih besar, ya yang diuntungkan itu ya merekanya. Nah, kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Karena memang kawasan selatan tadi terkenal dengan sumber daya alamnya yang tinggi, bahan bakunya yang banyak, dan sumber daya manusianya lebih tinggi ataupun lebih banyak daripada penduduk di negara-negara kawasan utara. Dampaknya, hubungan antar kawasan tersebut tidak berjalan baik. Karena memang sudah terjadi ketimpangan sosial, sudah tidak sejalan dengan tujuan utamanya. Nah, tahu nggak bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan? Nah, ternyata Indonesia juga memiliki andil loh dalam kerjasama ini. Indonesia tidak hanya ya numpang-numpang aja, ada andilnya. Jadi pada saat konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 di Jakarta pada 1 sampai 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah nih sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Nah, di sebelumnya kita sudah bahas ya kan di pembahasan negara-negara gerakan non-blok. Nah, ada konferensi tingkat tinggi. Nah, itu dilakukan di Jakarta dan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya itu difokuskan pada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Negara-negara di kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komoditas tersebut. Nah, hal itu terangkum dalam kerangka New Partnership for Development atau kemitraan bagi perkembangan. Sehingga perlu juga diadakan dialog antara selatan dengan selatan. Tidak hanya kerjasama antara selatan dan utara, tetapi juga harus ada nih pembicaraan ataupun dialog antara negara-negara yang berada di kawasan selatan dengan negara-negara tersebut. Seperti itu kan banyak tadi, bahkan sampai totalnya 150 negara berkembang kan. Nah, jadi
Begitulah sedikit gambaran tentang kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Ingat ya, sekali lagi, kawasan utara dan selatan itu bukan karena letak geografisnya. Karena utara dan selatan kan berbicara tentang geografis, Bu, gitu. Tidak. Jadi lebih kepada segi ekonomisnya. Selain itu, bisa dilihat juga bagaimana peran Indonesia ataupun peran negara kita dalam kerjasama tersebut. Ternyata Indonesia pun memiliki peran yang sangat penting, bahkan sebagai tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi yang ke-10 gitu ya kan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap pencapaian-pencapaian pendahulu kita di masa lalu. Nah, ini salah satu pentingnya kita mempelajari sejarah. Jadi pemikiran kita lebih terbuka tentang info-info ataupun ya pengetahuan-pengetahuan tentang masa lalu, sehingga kita tidak hanya kemudian melihat yang sekarang, tapi kita bisa membandingkan dengan yang lalu. Baik, itulah materi kita pada hari ini tentang kerjasama antara kawasan utara dan kawasan selatan. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.